Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS. Kali ini materi KPTS akan mempelajari materi tentang pengoperasian peralatan audio. Saya coba jelaskan sendiri tentang materi pengoperasian peralatan audio. Kita mulai materinya. Yang pertama adalah mixer audio. Suatu peralatan audio yang dipergunakan untuk alat untuk mencampur berbagai sumber suara, mengolah suara, mengatur, mengontrol input, dan memperkuat sinyal suara menjadi suatu hasil keluaran suara yang diinginkan. Jadi fungsinya adalah dia mengatur, mau mengontrol, dan mau mengubah kira-kira semua alat masukan dimasukkan ke sini untuk dirubah suaranya seperti apa. Kemudian ada gain. Gain adalah gain atau trim atau level input. Ini salah satu tombol atau menu pada mixer audio yang fungsinya untuk memproses atau mengatur besarannya masukan sinyal atau input pada audio mixer. Jadi kalau suaranya kurang besar atau input suaranya dirasa kecil, biasa yang paling kita bisa kontrol lewat gain-nya. Jadi semacam ada knobnya gitu, kalian putar gain-nya, ditambahkan supaya suaranya lebih besar. Contoh di sini misal saya di sini ada mikrofon, saya kecilkan suaranya seperti ini. Nah, ini kalau saya suara kecilkan, kemudian gain-nya saya perbesar. Nah, ini gain-nya saya perbesar, saya perbesar lagi. Nah, seperti itu. Cuman normalnya mungkin sekian. Nah, itu contoh gain-nya. Kemudian selain gain ada pad, tombol pad, yaitu untuk mengurangi gain input yang terlalu besar. Jika tombol ini diaktifkan, maka akan terjadi pengurangan gain input berkisar antara 20-30 desibel. Nah, pad ini biasanya fungsinya untuk mengurangi kalau suaranya terlalu besar atau ketika gainnya sudah 0 tapi suaranya terlalu besar, kita masih bisa mengurangi lagi dengan tombol pad ini. Pad ini biasanya bentuknya semacam tombol ya. Cuman ada juga yang kalau nggak tombol dia kayak semacam saklar gitu. Itu contoh pad. Kalau di sini padnya nggak ada, jadi tidak bisa saya praktekkan. Nanti ada videonya untuk praktek supaya lebih jelas. Kemudian ada equalizer. Equalizer yaitu pengolahan warna suara yang berasal dari input, terdiri dari pengaturan frekuensi high, mid, middle atau middle dan low. Jadi equalizer itu minimal ada 3, ada high, mid, dan low. Kalian bisa atur high-nya seberapa, mid-nya seberapa, low-nya seberapa. Atau mungkin kalau di beberapa alat-alat di radio lama mungkin atau di alat-alat itu tidak semua menampilkan equalizer sepanjang ini. Jadi kayak kita bisa rubah equalizernya. Jadi bassnya mau seberapa, high-nya mau seberapa, mid-nya mau seberapa, kita bisa atur secara manual. Atau kalau di mixer yang bisa kita lihat secara umum itu biasanya dia berupa knob putar seperti ini. Jadi high-nya mau ditambah, middle-nya mau dikurangi, atau low-nya mau ditambah atau mau dikurangi. Nah, nanti diputar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian antara high, mid, dan low. High adalah jangkauan suara tinggi yang membentuk karakter suara menghentak, mempertegas. High yang terlalu besar membuat sound jadi terdengar kasar dan terlalu garing. Itu fungsi high-nya. Kemudian mid adalah jangkauan suara menengah yang membentuk karakter suara yang memperjelas artikulasi nada atau clarity pada nada. Itu fungsi tombol mid-nya. Kemudian low adalah jangkauan suara rendah yang membentuk karakter suara untuk menaikkan bass, atau istilahnya suara kalau biar lebih ngebass itu biasanya low-nya ditambahi, atau misal suaranya biar lebih jelas mid-nya ditambahi, atau mungkin untuk suara high-nya biar suaranya lebih kering, tidak terdengar terlalu ngebass, high-nya yang ditambahi. Kemudian ada pen yaitu untuk mengatur perbandingan besaran level suara kiri atau kanan. Ini sama seperti menimbulkan stereo ya, harus stereo, jadi bisa didengar di kiri lebih besar atau di kanan lebih besar, atau mau sama-sama imbang, itu ada pen.
Kemudian ada feeder atau level monitor, yaitu mengatur besarnya keluaran untuk speaker monitor atau kontrol audio monitor. Jadi untuk mengatur outputnya bisa kita atur lagi lewat feeder atau level monitor. Kemudian ada feeder atau lever channel, berfungsi untuk menaikkan tegangan sinyal suara setelah proses equalizer. Jadi misal setelah di equalizer tapi kurang besar, kita bisa naikkan lagi levelnya di feedernya. Kemudian ada efek atau auxiliary untuk mengatur perbandingan besaran sinyal audio proses eksternal. Misal ditambahkan efek apa, nah ini bisa kita efeknya kira-kira mau seberapa, kita lewat tombol efek atau auxiliary. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan pasang headphone kalian. Ingat ya, headphone-nya harus stereo. Kalau bisa mungkin headphone yang lebih jelas yang bisa nempel ke dalam, atau untuk yang kedap itu biar bisa lebih merasakan. Saya akan coba putar praktek video untuk equalizer antara high, mid, dan low. Silahkan kalian dengarkan dulu. Nanti tugasnya berkaitan dengan video ini. Jadi videonya akan saya putar sekali, durasinya sekitar 3 menit. Nanti setelah itu kita masuk ke tugas. Silahkan didengarkan dulu. Ini musiknya saya matikan dulu, musik backsound-nya. Oke, saya matikan mikrofon dan silahkan didengarkan audionya. High, high mid, and low. To begin at the top, this is your high frequency control, and it is set at approximately 12 kilohertz. Turning it to the right adds more treble, as you can hear, and turning it to the left cuts the treble. So this is the knob that you would go to if you need to add air, to example, acoustic guitar, or if you have a sound that sounds really harsh, you can cut your highs. Now below the highs, you have your high mids. The high mids, as you can see, there are two knobs. Now this really confuses some people, because the way this works is that the black knob sets the frequency that is controlled by the gray knob. So if the black knob is set to, for example, this setting, which is 3 kilohertz, that cuts 3 kilohertz, as you can hear, and that boosts 3 kilohertz, as you can hear. On the other hand, if you take this and you sweep it around to 550 hertz, you are now cutting 550 or boosting 550. This can be quite useful when you're trying to find offending frequency. Set quite a bit of boost and sweep the control around, and you'll hear the sound change. Keep going until you find a frequency that is really, really irritating, and then go from boost to cut, and you will hear the sound improve. The low mids are a similar setup. The black knob controls the frequency that is cut or boosted by the gray knob. So 12 o'clock position is 450 hertz. Boosting 450 hertz. Cutting 450 hertz. This is 80 hertz, so there we're cutting 80 hertz and boosting 80 hertz. Once again, if this gray knob is in the center position, the position of the black knob is immaterial. Bass is set at 80 hertz, low frequency rather. This is a simple boost and cut. So that's your EQ section. Some typical settings for a vocal mic are like this for the lectern mic, as well as people who have bassier voices like me.
For female singers, you can typically leave it set completely flat. Oke, itu sudah saya putar untuk videonya. Kita lanjut masuk ke tugas. Oke, untuk tugasnya adalah ini. Apa kalian bisa mendengarkan perbedaan audionya saat equalizer pada mixer tadi dirubah? Jika iya, sekarang jelaskan dan ceritakan kembali apa yang kamu rasakan. Tadi di video ada ada perubahan equalizer dari high, kemudian ada mid ada 2. Ada midnya ada 2, kemudian ada low. Nah, kira-kira bisa kalian ceritakan kembali apa yang kalian rasakan. Ingat ya, untuk lebih jelasnya kalian harus gunakan headphone atau headset. Kalau bisa yang modelnya pakai ear tip gitu, terus bisa dimasukkan ke dalam telinga supaya lebih jelas. Dan syaratnya headsetnya harus stereo. Kemudian dengarkan dan rasakan, kemudian ceritakan kembali untuk mengerjakan tugasnya. Oke, tugasnya sudah. Kiranya materinya hari ini cukup untuk materi KPTS hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.